Yang terakhir, kalian sudah belajar nih tentang pemuaian panjang, pemuaian luas. Yang terakhir yaitu pemuaian volume. Berikut cara menghitung pemuaian volume. Pemuaian volume. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pemuaian luas dan panjang. Sekarang kita masuk ke contoh pemuaian zat padat, yaitu secara spesifik pemuaian volume. Oke, langsung saja ya. Ini dia rumusnya. V sama dengan V0 dikali Y ini dibaca gamma. Dikali gamma dikali delta T, di mana gamma sama dengan 3A. Oke, selanjutnya untuk mencari V, maka rumusnya adalah V0 buka kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, Miss juga memiliki rumus tambahan. Kalian mau menggunakan rumus ini untuk mencari V? Monggo. Mau menggunakan ini? Sama saja, hasilnya pun akan sama saja, seperti itu. Dari rumus ini bisa kita lihat bahwa rumusnya itu hampir sama dengan pemuaian luas maupun pemuaian panjang. Bedanya adalah simbol dari koefisiennya. Kalau di panjang koefisiennya hanya A, kalau di luas kita menggunakan 2 kali A, kalau di volume kita menggunakan 3 kali A. Jadi hampir sama ya, hanya simbol-simbolnya saja yang berbeda. Oke, lanjut ya. Pada pemuaian luas dan panjang, kalian tuh masih banyak sekali yang bingung kapan kita menggunakan rumus delta dan kapan kita menggunakan rumus tanpa delta. Oke, di sini Miss sudah memiliki contoh soal yang hampir sama. Kita bedah ya. Oke, kita baca bersama-sama. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Sama ya. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat minus 5, sama ya, maka tentukan pertambahan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Di sini maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Oke, kita bahas yang di sini dulu. Kita analogikan bahwa di sini ada bejana memiliki 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Ketika dipanaskan mencapai suhu 75 derajat Celcius, kita lihat di sini. Berarti kita menentukan atau menghitung volume bejana tersebut dari titik 0 sampai titik penuh ini. Contohnya di sini bejananya 1 liter, suhunya 25. Ketika dipanaskan 75, berapakah volume bejana ini? Kita hitung dari 0 ini sampai penuh. Tetapi coba lihat di sini. Maka tentukanlah pertambahan volume bejana. Berarti kalau misalnya kita menentukan pertambahannya, hanya pertambahan. Jadi kita tidak menghitung dari titik 0 ini. Jadi kita ambil garis lurus di sini, hanya di sini saja. Volumenya hanya setinggi ini, volumenya. Selebar ini volumenya. Seperti itu. Jadi, kalau kita mencari pertambahan volume, maka kita mencari dengan rumus delta A. Jadi, kita hanya mencari secuil ini, kita menggunakan delta A. Tapi, kalau kita mencari volume bejana secara keseluruhan, dari titik 0 sampai penuh ini, kita menggunakan rumus A. Untuk luas. Kalau untuk volume, kita menggunakan rumus V. Atau, kalau misalnya untuk menghitung pertambahannya, kita menggunakan delta V. Ini juga berlaku untuk panjang. Jangan sampai kebalik lagi ya, nak. Masih banyak nih di antara kalian yang suka terbalik-balik. Kita masuk ke contoh soalnya. Di contoh soal ini, sebuah bola yang memiliki volume 50 meter kubik. Ingat, kalau misalnya pangkat 3 dibaca dengan kubik. 50 meter kubik jika dipanaskan sehingga mencapai temperatur 50 derajat Celcius. Berarti, jika dipanaskan hingga mencapai
temperatur 50 derajat Celcius, ini adalah T akhir. Jika pada kondisi awal, kondisi tersebut memiliki temperatur 0 derajat Celcius, berarti ini suhu awal, ini suhu akhir. Ingat ya. Tentukan volume akhir bola tersebut dan perubahannya. Berarti yang ditanya di sini ada dua. Volume akhir bola dan juga perubahannya setelah terjadi pemuaian. Oke. Pertama, diketahui V0 sama dengan 50 meter kubik. V0 ini adalah volume mula-mula, yaitu 50 meter kubik. Selanjutnya kita cari delta T. Delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 50, suhu awalnya adalah 0, maka hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian kita cari gamma. Ingat ya, Y kecil seperti ini dibaca gamma. Ini adalah bahasa Yunani. Gamma sama dengan 3 kali A. Di sini A-nya sudah diketahui, 17 kali 10 pangkat minus 6. Maka Y sama dengan 3 kali 17 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya 51 kali 10 pangkat minus 6. Yang ditanya yaitu V dan juga delta V. Oke, kita cari yang pertama yaitu adalah delta V. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Hasilnya delta V sama dengan 50. 50 ini adalah V0 dikali gamma yaitu 51 kali 10 pangkat minus 6. Didapatkan dari sini nih. Selanjutnya dikali delta T. Delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 127.500 dikali 10 pangkat minus 6. 127.500 ini adalah perkalian 50 kali 51 dikali juga 50. Seperti itu. Dari sini masih banyak banget di antara kalian yang bingung mengalihkan bilangan pangkat. Oke, Miss di sini akan memberikan tips. Di sini ada 127.500. Ada 02 yang menganggur. Ini hanya berlaku jika nolnya di belakang. Jadi, misalnya 1003, ini tidak akan berlaku. Tapi misalnya 1000 akan berlaku karena setelah 0 tidak ada angka lagi. Seperti itu. Oke, di sini ada nolnya 2. Di sini ada 10 pangkat minus 6. Maka 02 ini kita coret aja. Kita coret. Selanjutnya yang minus 6-nya ini kita tambah dengan 2. 2 itu didapatkan dari coretan ini. Ada 2 jumlahnya. 1, 2. Minus 6 ditambah 2 sama dengan minus 4. Maka hasilnya adalah 1275. Nah, kan sudah dicoret ya. Dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 0,1275. Kita sudah dapat delta V. Kemudian kita mencari volume keseluruhannya. Karena yang ditanya di sini adalah volume akhir kan? Oke, masuk aja nih. Delta V sama dengan V dikurang V0. Karena yang kita cari adalah V, maka lihat di sini. Dilihat nih di sini, minus V0 pindah ruas akan menjadi positif V0. Seperti itu. Tinggal dimasukin 0,1275 ditambah 50 sama dengan 50,1275. Jadi, volume akhir bola tersebut adalah 50,1275 meter kubik. Jangan lupa ya. Selanjutnya, dengan perubahannya sebesar 0,1275 meter kubik.